Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan yang berdampak penuh kasih dan beriman di setiap langkah kehidupan kita. Kasih Yesus sungguh-sungguh kita tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita. Injil sungguh-sungguh kita hidupi dan berkuasa dalam setiap tindakan kita. Dan sebagai pengikut Kristus, kita pasti bangga dan bersyukur saat Injil Kristus berkuasa dalam setiap orang-orang percaya. Dalam firman ini Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan ketika menyaksikan iman dan kasih yang tampak dalam kehidupan jemaat Efesus. Paulus berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat Efesus agar memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Paulus juga berdoa agar mata hati mereka terang dalam memahami kekayaan kemuliaan yang ditentukan Allah bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita orang percaya. Dan semua itu dikerjakan Allah dalam Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Mari kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, Dia yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia telah memberi kita kemenangan. Tanpa Dia hidup kita tidak berarti. Di dalam Dia kita dimampukan untuk berpikir, berbicara, bertindak benar. Dia kuduskan hidup kita yang berdosa supaya kita selamat. Jangan sia-siakan karya agung kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Hanya di dalam Dia kita menang dan berkuasa melawan tipu daya iblis. Hanya di dalam Dia kita dimampukan hidup berhikmat dan bersinar di dunia ini. Tanpa Yesus tidak ada kebaikan dalam diri kita. Tidak ada kebaikan dalam manusia kita yang berdosa. Dosa telah menutup hati kita pada kebaikan Tuhan. Tidak ada kehidupan di dalam dosa. Dosa telah mencuri kebahagiaan kita, dan Yesus datang menebus kita dari dosa-dosa kita. Hidup kita sudah dikuduskan, mata rohani kita sudah dibukakan. Di dalam Yesus kita boleh mengalami segala kebaikan Tuhan. Pengampunan yang memerdekakan membuat kita boleh menikmati hidup dalam kebenaran. Dalam hidup benar kita alami kasih, sukacita, damai sejahtera. Itulah kebahagiaan sejati. Sekalipun sulit jalan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dia selalu ada menopang kita. Teruslah memandang kepada Tuhan, supaya mata rohani kita diterangi dalam kasih Tuhan, dan kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga
kelak Dia akan datang, mari kita sungguh-sungguh menjalani hidup kita dalam ketaatan kepada Tuhan. Selagi kita hidup berjalanlah bersama Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan ingat, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Mintalah kepadanya kuasa, kekuatan, dan hikmat agar kita senantiasa dipantaskan tetap taat dan setia sebagai pelaku firman-Nya, supaya saat Tuhan Yesus datang, kitalah salah satunya yang ikut menyambutnya dengan sukacita. Ingat, Dia pasti datang, setialah sampai mati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah Anda sudah lahir baru? Apakah Anda sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus? Jika sudah, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Teruslah bersaksi sampai tiba masa perhentian kita dari dunia ini. Jika belum, putuskanlah hari ini untuk datang kepada Yesus. Terima pemulihan dari Tuhan Yesus. Alami lahir baru di dalam Kristus. Serahkan hidupmu kepada Yesus dan alami Yesus setiap waktu. Hidupi firman-Nya dan berjalanlah bersama Roh Kudus. Dan mulailah tugas panggilanmu dari keluarga terdekat, anak, istri, suami, saudara, teman, dan lain-lain. Saat kita sungguh-sungguh telah mengalami Kristus hidup berkarya dalam hidup kita, Roh Kudus akan menggerakkan kita untuk membagikan, untuk menyaksikan Kristus kepada orang lain. Begitulah Injil Kristus terus tersiar diberitakan, yang diawali dari murid Kristus, jemaat mula-mula dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, supaya semua beroleh keselamatan, sebab Tuhan ingin semua umat-Nya beroleh keselamatan. Semua telah dilakukan oleh Tuhan untuk kita, supaya kita hidup, supaya kita mengalami kehidupan sejati di dalam Tuhan, supaya kita sukacita, supaya kita mengalami keselamatan. Hidup kita sudah dipulihkan, dosa-dosa kita sudah dibayar lunas dengan darah-Nya yang kudus, dan surga terbuka untuk kita, asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, taat, percaya, dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengalami Tuhan sungguh-sungguh berkarya melalui hidup kita, dan kita terpanggil secara rela untuk menjadi saksi Kristus melalui perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan kita ingin orang lain juga turut mengalami Kristus dalam hidupnya, dimulai dari keluarga terdekat, lingkungan luar, sampai ke ujung bumi. Semua pengikut Kristus yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang sudah hidup baru di dalam Kristus, terpanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Setiap orang yang telah mengalami lahir baru di dalam Kristus, yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, Tuhan akan pakai dia menjadi saksinya di dunia ini. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.